A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya alimallahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa aranal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa aranal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman warzuqna taiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Ghafur Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa di channel iDream TV dalam program Keluarga Muslim, ya, di mana insyaallah kita akan sama-sama belajar tentang bagaimana mewujudkan, ya, cita-cita agar rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang sakinah, yang mawadah dan warahmah, sehingga kemudian kita bisa berkumpul, ya, dengan keluarga kita di surganya Allah Subhanahu wa taala insyaallah, ya, amin ya rabbal alamin. Sahabat hadirin yang dirahmati Allah, ya, tidak lupa dalam kesempatan kali ini kita baca salat dan salam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus Rasulullah Muhammad SAW. Dan semoga kita termasuk dalam kelompok orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti di yaumul mahsyar, dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam jannah, dan dipertemukan dengan Rasulullah Muhammad SAW. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Sahabat hadirin yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, di dalam kesempatan kali ini di dalam program Keluarga Muslim saya akan mengangkat satu tema tentang hakikat berkasih sayang dalam keluarga Muslim. Nah, ya. Jadi dalam hal ini banyak orang yang kemudian, ya, di dalam keluarga gitu kan, dalam konteks keluarga tidak memahami dan menepati, ya, ungkapan kasih sayang dalam keluarga. Seringkali atas nama kasih sayang, ya, atau sayang lah, ya, atas nama sayang kepada anak, kepada pasangan, tapi kemudian yang terjadi justru adalah membahayakan anggota keluarga. Ya. Orang tua sayang karena pemahamannya ini adalah bentuk sayang kepada anak, lalu kemudian dikabulkan maunya anak, dan ternyata anaknya malah kemudian terjerumus ke dalam pergaulan bebas, ya, terjerumus ke dalam narkoba, ya, nauzubillah, perzinahan, ya, terjerumus dalam perbuatan kriminal, dan pada akhirnya kemudian masuk penjara. Ada kasus begitu kan, ya. Ada anak yang dimanja oleh orang tua, semuanya keinginannya dipenuhi. Sampai akhirnya kemudian terjadi tindakan kriminal, ya, yang susah ya orang tuanya juga. Ya, jadi ya hal itu terjadi karena itu tadi, ya, bahwa dia tidak memahami hakikat berkasih sayang yang benar dalam keluarga itu seperti apa. Ya, betulkah, ya, sayang kepada anak itu dengan memenuhi segala keinginannya? Atau bicara konteks kita pasangan lah, ya, dalam konteks pasangan, apakah kemudian mengabulkan semua keinginan pasangan itu bagian dari bentuk kasih sayang? Kan banyak kan, ya, istri-istri yang semua keinginannya dipenuhi oleh suami, ujung-ujungnya cerai juga. Minta ini minta itu dikasih, itu minta pasir ini dikasih, tapi kemudian ternyata ujungnya selingkuh istrinya. Nah, ini yang kemudian kita harus pahami benar-benar, ya. Jadi ketika kita memahami hakikat berkasih sayang dalam keluarga yang benar, kan, maka insya Allah, ya, cita-cita kita, ya, di dalam mewujudkan keluarga yang harmonis, ya, kemudian bahagia, ya, tentram, ya, ini akan kemudian bisa kita wujudkan. Di satu sisi sahabat hadirin yang dirahmati Allah, memang berkasih sayang itu bagian dari syariat. Bahkan Allah menyebutkan kata ba'ala nafsihi rahmah di dalam beberapa ayat. Allah mewajibkan atas dirinya, atas zat Allah ini, atas dirinya, kata ba'ala nafsihi rahmah. Allah telah menetapkan, ya, atau mewajibkan atas dirinya rahmah, ya, sifat rahmah.
sifat kasih sayang. Jadi Allah saja ya disebutkan Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang Maha Pengasih ya dan Maha Penyayang. Maka kita sebagai manusia ya juga harus punya sifat kasih sayang, apalagi dalam konteks berkeluarga ya. Bahwa kita punya istri, punya anak, punya orang tua, punya menantu, ya, punya ipar, ya, punya kerabat, maka sifat kasih sayang ini harus menjadi bagian dari akhlak kita, bagian dari sikap kita, bagian dari perbuatan kita ya, di dalam berkeluarga, sehingga kemudian anggota keluarga kita menilai bahwa kita adalah pribadi yang penuh dengan kasih sayang. Ya, cuman itu tadi ya. Harus tepat ya posisi pemahamannya, bahwa kasih sayang ini adalah bagian dari syariat yang Allah tetapkan ya bagi kita kaum muslimin ya, termasuklah ya dalam konteks berkeluarga ya. Ya, kita ya wajib berkasih sayang gitu kan, bukan sekadar hidup bersama gitu kan, hidup dalam satu rumah ya, tetapi lebih dari itu harus ada ya, aktivitas-aktivitas yang menggambarkan ya, bahwa memang ya, ayah adalah pribadi yang penuh kasih dan sayang. Kemudian anak juga sama, adalah pribadi yang penuh kasih dan sayang ya. Kemudian kalau ada mertua, ada menantu, ya ada orang tua, semuanya punya prinsip ya, menjadi pribadi yang penuh kasih sayang. Nah, kalau seperti itu barulah ya betul-betul terasa bagaimana rumah tangga itu tentramnya, bagaimana rumah tangga itu bahagianya. Di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Balad ya, surah yang ke-90 ayat yang ke-17, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, tsumma kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Ulaika ashabul maimanah. Ya. Allah katakan di sini ya, kemudian dia ya, orang mukmin ini ya, seorang Islam ini ya, termasuk ke dalam kelompok orang yang beriman ya, summa kana minal ladzina amanu ya, kemudian dia termasuk ke dalam kelompok orang yang beriman, wa tawasaw bis sabri. Nah, orang yang beriman ini kata Allah Subhanahu wa taala selama hidupnya selalu mengingatkan agar menetapi kesabaran ya, hidup ini kan ujian ya, ujian baik dan ujian buruk ya, kita harus sabar menjalani keduanya gitu kan. Dan kemudian Allah katakan wa tawasaw bil marhamah, dan saling mengingatkan agar menjalankan prinsip kasih sayang ya, atau berpesan atau saling mengingatkan agar saling berkasih sayang ya, wa tawasaw bil marhamah ya. Kalau nanti ini bertahan ya, bahwa ya, kita bisa mengaplikasikan atau mengimplementasikan ya, perintah Allah dalam konteks berkasih sayang ya, kita baik itu di rumah, di luar rumah ya, dimanapun kita berada, kita adalah pribadi yang penuh kasih dan sayang sebagaimana ditujukan oleh Rasulullah SAW ya. Rasulullah kan begitu ya, nggak di rumah, nggak di luar rumah, dimanapun beliau berada. Bahkan ketika perang pun Rasulullah mengedepankan rasa kasih dan sayang, apalagi berbicara dengan keluarganya ya, kepada keluarga inti beliau begitu kan, lebih-lebih lagi begitu kan. Nah, kalau ini kita ikuti, kita pertahankan dalam kehidupan kita, menjadi pribadi yang penuh kasih dan sayang dalam keluarga kita, nah, maka Allah katakan ulaika ashabul maimanah. Nanti di akhirat dia posisinya ada di golongan kanan. Nanti kan manusia dibagi dua ya, golongan kiri dan kanan ya. Kiri masuk neraka, kanan masuk surga. Nanti yang kanan ada dua itu ya, ada asabiqunal awwalun ya, orang yang ya derajatnya lebih tinggi ya, didekatkan kepada Allah. Ada yang kemudian ya, tidak seperti itu ya, tiga golongan ini nanti akan kita lihat di akhirat. Dan orang yang tadi ya selama di alam dunia ya, ketika dia berkeluarga, bermasyarakat ya, dia menunjukkan sikap penuh kasih dan sayang, maka Allah akan tempatkan dia nanti di akhirat di posisi sebagai orang di golongan kanan. Kalau udah posisi kan ada posisi menentukan prestasi gitu ya, itu betul itu sampai ke akhirat begitu. Kalau posisi kita nanti ada di golongan kanan, di kanannya Allah gitu ya, maka golongan kita dijamin selamat. Nah, ya, dijamin selamat.
Tapi kalau posisinya ada di golongan kiri, udah dah, ya. Habis, ya. Celaka, itu kan. Nah, karena itu kemudian sahabat hadirin yang dirahmati Allah, ya, dia harus dipahami, ya, bagaimana sebetulnya kasih sayang yang benar yang kemudian tidak akan menjerumuskan, yang menjerumuskan anggota keluarga kita ke dalam kebinasaan, ya, karena kan tujuan kita berkeluarga kan jelas, ya, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, kan, bahwa, ya, setiap kita yang bersatu sebagai kepala rumah tangga dalam di dalam berkeluarga yang menjalani kehidupan sehari, perjuangan kita kan apa? Agar menjauhkan anggota keluarga kita dari api neraka. Allah perintahkan, ya, qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu, ya, dan keluargamu, ya, dari api neraka. Jadi jangan sampai kemudian, ya, sikap kita, tindakan kita yang kita atasnamakan kasih sayang kepada anggota keluarga kita justru malah menjerumuskan mereka ke dalam nerakanya Allah. Nah, ini harus kita pahami. Jadi justru yang ada apa? Kasih sayang yang kita limpahkan kepada anggota keluarga kita, ya, kepada pasangan, ya, suami istri, kepada mertua, kepada orang tua, kepada anak lagi, kepada ipar, ya. Ipar ini juga harus ngerti kita, ya, bagaimana menunjukkan kasih sayang, gitu. Kalau salah menunjukkan kasih sayang kepada ipar, wah, ipar adalah maut, ya, alhamdulillah maut kata Rasulullah. Banyak, ya, rumah tangga yang kemudian cerai, gonjang-ganjing gara-gara itu tadi, ya, hubungan antara suami dengan ipar, istri dengan ipar, persepsinya salah, ya. Kasih sayang, persepsi implementasi kasih sayangnya ngaco. Lalu kemudian jadilah maut, ya, jadi perceraian. Nah, ini sudah dipesankan Rasulullah, ya, 1400 tahun yang lalu. Jadi jangan main-main, ya, ketika kita berbicara kasih sayang, persepsinya harus tepat. Kita harus paham hakikat kasih sayang yang kemudian akan menyelamatkan anggota keluarga kita dari siksanya Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini sahabat yang dirahmati Allah, ya, ada 3 implementasi, ya, atau praktek, ya, terkait dengan kasih sayang yang benar, ya, di dalam keluarga muslim. Yang pertama, ya, bahwa berkasih sayang itu adalah berbagi perasaan. Ya, ketika kita berbicara kasih sayang, berkasih sayang dalam keluarga, yang pertama adalah bahwa kita harus bisa berbagi perasaan. Dan ini penting, sahabat Dream, ya. Ketika suami bisa menerima curahan perasaan istrinya, nah, ini menjadi rahmat, ya, menjadi kasih sayang yang besar bagi yang dirasakan oleh istrinya. Atau sebaliknya, ketika istri, ya, bisa menerima, ya, mendengarkan keluh kesah suami, limpahan perasaan, ya, curhatan perasaan suaminya, maka ini menjadi rahmah, menjadi kasih sayang yang besar bagi suaminya. Kita tahu bagaimana dulu Sayyidah Khadijah, ya, radhiyallahu anha, ketika Rasulullah SAW mendapatkan wahyu pertama, ya, di Gua Hiro, pulang dalam keadaan menggigil. Sayyidah Khadijah menunjukkan bagaimana, ya, beliau bisa, ya, menjadi tempat untuk membagi perasaan, berbagi perasaan, ya. Rasulullah SAW, Sayyidah Khadijah sampai mengatakan, nggak usah takut, ya, gitu. Engkau adalah orang yang baik, ya, selalu mengasihi anak yatim, yang memberi makan orang miskin, nggak mungkin kamu akan celaka, ya. Jadi seperti itu. Nah, demikian juga Rasulullah dengan istri-istri beliau, ya. Rasulullah kan istrinya banyak, ya. Bayangkan, kita dengerin satu istri aja udah pusing, ya. Rasulullah dengerin 9 ya, 9 orang, nah, setiap hari, gitu kan. Nah, ini jauh gitu, ya. Jadi Rasulullah SAW dengan istri-istri juga begitu. Beliau menjadi tempat untuk berbagi perasaan. Perasaan apa sih? Perasaan sayang, perasaan cinta, perasaan marah juga menjadi tempat berbagi. Cuman kan ketika marah, ya, perasaan marah itu muncul dari
Rasulullah misalnya, Rasulullah marah kepada istrinya, ya jalannya benar begitu kan. Karena ada suami-suami yang marah kepada istri, ya, tapi jalannya salah, ya istrinya digebukin kayak maling. Nah ini ngaco gitu kan. Ya, Rasulullah gitu kan, semarah-marahnya beliau kepada istrinya, ya dalam satu riwayat kepada Sayyidah Aisyah, Rasul cuma noyor dada, semarah-marah beliau dalam satu riwayat. Ini disebutkan di dalam kitab Imam Muslim, ya, Imam Bukhari juga ada, ya. Sayyidah Aisyah ketika itu mengikuti Rasulullah di malam hari, ya ketika jatah gilirannya gitu kan. Ternyata Rasulullah tengah malam-malam bangun, ya, Sayyidah Aisyah curiga ini mau kemana, ya diikutin gitu kan. Ternyata Rasulullah ke pekuburan sahabat, ya di Baqi. Ternyata beliau di situ mengaminkan doa malaikat. Sayyidah Aisyah kemudian akhirnya pulang, ya, lari gitu kan, sampai di kamar ngos-ngosan, pura-pura tidur. Ya, Rasulullah sampai kan, ya, balik lagi ke tempat ke rumah Sayyidah Aisyah. Lihatnya kok Sayyidah Aisyah kayaknya ngap-ngapan gitu kan. Rasulullah bangunkan, Aisyah kenapa? Tadinya nggak mau ngaku gitu kan, tapi ya dia tahu yang dihadapinya Rasulullah gitu kan. Ya, Sayyidah Aisyah kemudian mengatakan, ya dia takut Rasulullah berkhianat, maksudnya pergi ke rumah istri yang lain, padahal ini kan jatah dia. Rasulullah marah. Rasulullah menceritakan apa yang terjadi gitu kan. Kata Sayyidah Aisyah, Rasulullah kemudian mendorong dadaku, ya, dengan tangannya itu sampai aku merasa agak gimana gitu, ya. Semarah-marahnya Rasulullah begitu, ya. Nggak ada nempeleng, nggak ada smackdown gitu, ya. Nah, jadi ketika kita tahu nih istri mungkin marah dengan anak, ya, marah dengan tetangga, ya suami harus siap berbagi perasaan marah itu. Kenapa Dinda kau merengut gitu kan? Coba cerita sama Kanda. Nah, biarlah istri itu yang ngomel apa itu gini, dengerin aja. Itulah hakikat kita berkasih sayang, ya. Implementasi kasih sayang pertama itu berbagi perasaan. Karena kalau dia nggak keluar di depan suaminya, dia mau ngeluarin di mana? Makanya kemudian banyak, ya, kasus-kasus para ibu, ya, para suami yang kemudian marah-marah di media sosial, ujung-ujungnya kemudian kena pasal ITE, ya, pencemaran nama baik dan sebagainya. Itu gara-gara itu tadi, ya. Istri bingung mau meluahkan kemarahan kemana, ya, karena suaminya nggak pernah mau berbagi, nggak pernah mau jadi tempat berbagi perasaan kan begitu. Akhirnya dituntut orang, ya, dengan undang-undang ITE itu, ya jadi repot. Istri juga sama, kalau suami kelihatan mukanya kusut gitu, ya, udah dahinya mengkerut gitu. Karena di jalan habis ribut dia. Tanya, ya, pas sambut pulang siapin makan, ya. Kemudian lihat diem aja gitu kan. Padahal udah bang tuh udah siapin makan semuanya, dia masih diem aja. Tanyalah kenapa bang, cerita deh sama ayang. Dia pengen tahu, biar suami cerita. Tadi gini padahal biarin aja. Nah, kalau udah tuh keluar, ya, tuh release tension, ya, tekanannya kan turun. Nah, itu udah cukup itu. Baru nanti ya, kalau ada tindak lanjut lah gitu kan, apakah mau dikomentari, mau di apa, ya tentu harus bijak, ya, nanti babnya. Tapi yang jelas itu tadi, ya, ya praktek berkasih sayang yang benar dalam keluarga muslim yang pertama adalah bagaimana kemudian anggota keluarga, apakah itu anak, menantu, istri, mertua, semuanya, ya, menjadi tempat yang bisa dijadikan sebagai tempat berbagi perasaan, tempat curhat. Itu harus siap. Jadi kalau suami punya prinsip, saya siap mendengarkan curahan hatimu Adinda, istri juga sama, mertua, ya, ada apa sih kamu menantuku, nah, coba cerita sama mama sama papa gitu. Itu luar biasa, betul-betul. Nah, itulah hakikat berkasih sayang gitu. Tapi kalau dia cuek aja, ya, nggak mau tahu, ya, tidak acuh dengan kita, nah, ya, perlu dipertanyakan, ya, betulkah mereka menyayangi saya? Nah, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya,
praktek berkasih sayang adalah menuruti tetapi dengan arahan. Nah, ya. Jadi tidak semua ya, kata iya ya yang kita berikan kepada pasangan kita, kepada anak kita, kepada siapapun dalam keluarga kita, kemudian kita lepas aja. Artinya kalau kita menuruti kemauan anggota keluarga kita, itu diiringi dengan arahan. Nah, itu praktek berkasih sayang benar. Kalau nggak diikuti dengan arahan, jatuhnya nanti ya, seperti yang saya sebutkan tadi di awal ya, ada orang-orang, ada anak-anak, ada pasangan-pasangan yang meminta sesuatu kepada istri, pada ayah, kepada keluarga mereka, tetapi kemudian dituruti tanpa adanya arahan. Pak minta beliin motor, itu kan? Oh iya, sampai iya doang dibeliin, tapi ternyata kemudian dia nge-racing, ya, pacaran, ugal-ugalan, ujung-ujungnya kemudian mati di jalanan. Nah, begitu tuh. Tapi kalau betul kita berkasih sayang kepada anak kita, ketika dia bilang, Pak minta beli motor, nah, arahkan, iya Papa beliin. Tapi bisa nggak kamu sholat dijaga? Nah, ini Papa lihat kamu sholat subuh masih sering telat. Nah, itu kasih sayang bener begitu tuh. Bisa nggak kamu hafal Quran minimal 1 juz? Iya, tapi kemudian ada arahan. Istri juga, Bang minta beli ini beli itu. Iya, tapi kamu tahajud yang rajin dong gitu kan, biar rezeki abang lancar. Gitu caranya. Diberikan arahan, bukan diiyain aja, dipenuhi tapi kemudian tanpa arahan. Kalau diiyain tanpa arahan, ibarat kuda ya lepas tali kekang. Lari ke sana kemari, mending kalau larinya benar. Kalau larinya ke ujung jurang, nah udah dah. Ya. Larinya ke sarang harimau, ngeri kita. Nah, maka pastikan ya dalam konteks kita menuruti kemauan anggota keluarga kita di dalam praktek berkasih sayang, ya, setiap kata iya ya di dalam hal mematuhi ya, mengikuti kemauan anggota keluarga kita harus diiringi dengan arahan. Sebaik-baik arahan tentu adalah mengikuti apa yang diajarkan di dalam Al-Quran dan hadis. Oke nak, Bapak belikan kamu mobil, ya, tapi ingat ya, jangan dipakai maksiat. Jangan jalan sama cewek gitu ya, jangan pergi ke tempat maksiat ya, pergi dugem, pergi apa ini untuk fasilitas kamu biar gampang ke sana kemari ya. Bagus nih dipakai ngaji ya. Papa seneng kalau kamu pakai motor, pakai mobil yang Papa beliin, perginya ke tempat ngaji ya, perginya ke tempat ibadah, perginya ke tempat yang mendatangkan maslahat ya, dan manfaat. Itu kita beri arahan seperti itu. Nah, itulah hakikat kasih sayang yang sebenarnya ketika berbicara menuruti, mematuhi keinginan anggota keluarga. Kemudian yang ketiga ya, sahabat yang dirahmati Allah, ya, hakikat dari berkasih sayang di dalam keluarga muslim adalah ya, memberikan penghargaan dan dorongan. Ya. Jadi bentuk ya, praktek berkasih sayang yang benar dalam keluarga muslim adalah ya, adanya penghargaan dan dorongan terhadap anggota keluarga. Bahwa ketika kemudian ya, anak-anak kita, ya, pasangan kita ya, melakukan satu kebaikan, melakukan hal yang kita sukai, maka itu harus diapresiasi. Diapresiasi. Ketika mereka dalam keadaan down, ya, lemah, itu kan, atau dalam keadaan tidak bersemangat, ya, takut dan sebagainya, kita berikan motivasi, dorongan. Itu bagian dari kasih sayang. Jangan dibiarkan saja. Jadi kalau dia salah, ingatkan. Ya, lalu kemudian beri motivasi. Ya. Kalau dia kemudian melakukan kebaikan, apresiasi. Ini kadang-kadang orang tua lupa mengapresiasi. Ya, anaknya rajin, bantu orang tua, tapi kemudian minim apresiasi karena dianggap itu mah kewajiban. Iya, memang itu kewajiban anak, ya, atau kewajiban anggota keluarga. Tetapi dalam konteks menunjukkan kasih sayang, ya itu harus ada itu tadi ya, bagaimana kita bisa mengapresiasi ya, mengapresiasi kebaikan ya, anggota keluarga kita ya, bukan kemudian
ya, menganggap hal yang biasa, apalagi anak-anak. Anak itu tuh anak-anak kita ya dalam masa usia sekolah itu masih dalam masa pendidikan. Artinya apa? Dia sedang mencari panduan yang baik dan benar dalam kehidupan dia. Kita sedang membentuk karakter anak. Maka dalam hal ini ketika anak-anak kita melakukan kebaikan, sekecil apapun dia apresiasi. Minimal dengan ucapan terima kasih nak ya, alhamdulillah, itu bagus. Jangan diam, hening. Padahal anak itu ngomong, mah, bun, tadi aku di jalan ketemu sama pengemis, ya kasihan deh gini. So, ada uang jajan gitu kan. Sebetulnya kan bunda kan ngasih 5.000 ya, tapi aku kasihan sama dia gitu kan. Jadi uang 5.000 itu akhirnya aku bagi 2 gitu kan. Cerita begitulah. Itu didengarkan kemudian diapresiasi. Ini kadang-kadang hal ini ya di zaman sekarang minim ya, terwujud gara-gara adanya handphone, media sosial. Diusahakan ayah bunda ketika anak kita bercerita ya tentang sesuatu, apalagi itu adalah kebaikan, dengarkan. Kalau udah dengan anak gitu ya, jangan kemudian asik dengan gadget. Nanti anak-anak kemudian akan kehilangan momen berkasih sayang. Kehilangan momen berkasih sayang. Dan ketika dia kehilangan itu, jangan salahkan kalau nanti udah besar dia juga acuh dengan kita. Ya, karena ketika dia kecil kita juga acuh, gitu ya. Kita cuek gitu kan. Kita tidak acuh dengan dia. Ya. Harusnya kan kita acuh gitu kan, tapi karena kita cuek, kita biarkan, nanti anak itu kemudian menjadi pribadi yang tidak acuh dengan kita. Ini bahaya. Sedih lah ya, bukan masalah bahaya, sedih lah kita. Anak banyak tapi lebaran rumah sepi. Anak banyak tapi gak pernah ada yang telepon gitu ya. Itu kan jadi kesedihan juga ya. Nauzubillah, ada yang sampai anak banyak tapi kemudian meninggal gak ketahuan. Ya tahu-tahu udah jadi mayat ya sekian hari di rumah. Kan banyak cerita-cerita seperti itu. Kenapa itu terjadi? Itu tadi bahwa anak bisa jadi ketika kecil dia kehilangan momen yang seharusnya pada saat itu dia mendapatkan interaksi berkasih sayang dengan orang tuanya. Ini yang kemudian kita harus coba kikis ya dalam ke rumah tangga kita, ke yang buruk-buruk lah gitu ya. Ya harus kita tunjukkan ya momen-momen penting dalam kehidupan rumah tangga kita, dalam keluarga kita. Ketika anak melakukan kebaikan, apresiasi. Ketika dia down, samperin, kenapa nak? Kemudian kasih motivasi. Pasangan juga sama. Ketika suami baru dipecat ya, atau kemudian ada masalah, ya, apalagi masalah dengan keluarga dia, ya, dia bingung ya, orang tuanya mau umroh gitu kan, tapi duit pas-pasan ya, istrinya rela nggak nih gitu ya. Tanya kenapa bang, ini tadi si mama gitu kan bilang pengen pergi umroh. Tapi ya kan Adinda tahu sendiri ya, uang gaji Kanda ini semuanya Kanda kasih ke Adinda gitu ya. Gitu kan, kira-kira gimana nih Adinda? Abang bingung gitu kan, mau ngomong iya nggak bisa, mau ngomong nggak tega. Nah, istri yang baik, yang salehah, dia akan mensupport suaminya. Istri yang betul-betul sayang kepada suami, dia support, sebagaimana Sayyidah Khadijah dengan Rasulullah SAW. Maka Rasulullah itu karena betul-betul terasa bagi beliau ya implementasi ya, sikap tindakan kasih sayang Sayyidah Khadijah kepada beliau, sampai waktu Sayyidah Khadijah wafat pun ya, sekian tahun beliau wafat, beliau masih mengenang. Sampai-sampai Sayyidah Aisyah kan cemburu gitu. Saya masih mengenang. Bahkan Rasulullah itu masih memerintahkan anggota keluarganya untuk kemudian memberikan makanan ya, hadiah kepada teman-teman ya, Sayyidah Khadijah, bestinya Sayyidah Khadijah gitu. Bayangkan. Kenapa? Karena terasa sama beliau. Bagaimana kasih sayangnya Sayyidah Khadijah, implementasinya tepat, prakteknya tepat. Sayyidah Khadijah kan mengeluarkan semua harta yang dimiliki agar kemudian Nabi Muhammad bisa memenuhi keinginannya. Ya. Keinginan dalam artian yang itu tadi ya, bahwa beliau perlu dana untuk kemudian menyampaikan risalah dakwah ini. Sayyidah Khadijah habis-habisan. Dia support, didukung. Nah, istri yang begini nih, ya,
yang akan dikenang ya oleh para suami. Itulah sahabat The Dream ya, 3 hal yang kemudian coba ya kita praktekkan di dalam keluarga kita terkait dengan bagaimana menempatkan kasih sayang yang benar di dalam keluarga ya. Yang pertama tadi adalah siap menjadi tempat berbagi perasaan ya bagi anggota keluarga kita. Kemudian yang kedua menuruti ya, keinginan ya, anggota keluarga tetapi dengan arahan. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita bisa memberikan apresiasi ya dan juga dorongan kepada anggota keluarga kita. Itulah ya hakikat dari berkasih sayang dalam keluarga muslim. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kehilapan saya pribadi. Ya saya bikinnya pamit undur. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.